informasi selanjutnya. Puluhan kendaraan dinas pemerintah Kota Prabu Mulih, Sumatera Selatan menunggak pajak. Tunggakan pajaknya pun mencapai 17 juta rupiah. Berdasarkan data UPTB Samsat Kota Prabu Mulih, sedikitnya 84 kendaraan dinas Pemkot Prabu Mulih menunggak pembayaran pajak. 71 diantaranya kendaraan roda 2 dan 13 unit lainnya kendaraan roda 4. Ironisnya tunggakan pajak Pemkot Prabu Mulih ini mencapai 17 juta rupiah. Kita berkirim surat secara resmi ke Pak Wali Kota untuk memberitahu para OPD-OPD yang menunggak kendaraan, dan alhamdulillah sampai hari ini itu hanya tersisa 84 unit kendaraan bermotor. Adanya program keringanan pajak dari Pemprov Sumatera Selatan sejak 1 Oktober lalu diharapkan Pemkot Prabu Mulih segera melunasi kewajibannya. Januar Ikhram melaporkan dari Empat Lawang, Sumatera Selatan. Ya, semoga informasi ini bisa menjadi perhatian masyarakat agar lebih taat lagi gitu ya membayar pajak demi pembangunan. Nah, Pak Ustadz, berbicara soal pajak, sebenarnya dalam Islam apa sih yang dimaksud dengan pajak dan apa hukumnya membayar pajak? Ya, dikatakan oleh Syekh Ibnu Abidin, pajak ini adalah pendapatan negara dalam rangka memenuhi fasilitas sosial, fasilitas ekonomi atau pendidikan semua masyarakatnya. Karena masyarakat membutuhkan kehidupan yang tenang, terpenuhi seluruh kebutuhan-kebutuhannya. Bagaimana mungkin negara mampu untuk memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat atau rakyatnya kalau rakyatnya tidak mau membayar pajak? Kita ingat dengan firman Allah An-Nisa 59, kita taat itu kepada Allah, kita taat kepada Rasulullah, dan kita taat kepada ulul amri. Dalam hal ini, membayar pajak adalah kewajiban kita sebagai warga negara. Setelah kita menunaikan kewajiban kita kepada Allah, kewajiban kita kepada Rasul, kewajiban kita kepada yang lain, diingatkan bahwa ada kebutuhan bersama, ada kepentingan bersama. Dan mereka yang membayar pajak berarti mereka ikut membantu negara ini untuk memenuhi semua masyarakat. Bisa jadi kan ada masyarakat tidak mampu, masyarakat menengah ke bawah. Dan disitulah kenapa pajak ini dikatakan oleh para ulama adalah salah satu dari pendapatan negara dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Dikatakan pula oleh para ulama, kenapa ada pajak? Karena pajak itu adalah untuk kemaslahatan bersama. Ada kemaslahatan ibadah, ada kemaslahatan sosial, tapi ada kemaslahatan bersama yang tidak dapat dipenuhi oleh pendapatan-pendapatan yang lain. Karenanya pajak itu dipentingkan. Bagaimana infrastruktur berjalan dengan baik, bagaimana masyarakat terpenuhi kebutuhannya. Kalau kita sendiri sebagai warga negara abai untuk membayar pajak, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, taatlah juga kepada pemerintah, kepada mereka yang diberikan kewenangan untuk memenuhi kebutuhan kita. Pulangannya kembali kepada kita, pulangannya kembali kepada masyarakat, pulangannya adalah untuk kemaslahatan kita semuanya, insya Allah. Pak Ustadz, sebenarnya pajak sama nggak sih dengan zakat? Ada yang berpendapat bahwa kalau sudah membayar zakat nggak perlu lagi bayar pajak. Contohnya zakat penghasilan. Ini gimana Pak Ustadz? Ya, sesungguhnya pajak dan zakat itu ada persamaan tetapi juga ada perbedaannya. Dan kita menganut kepada sistem bahwa seseorang yang membayar zakat tetap wajib membayar zakat. Hanya ada angka yang dikurangi, yaitu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kenapa dibedakan? Yang pertama, zakat itu dikatakan oleh Al-Quran adalah membersihkan harta kita dan mensucikan diri kita. Sedangkan pajak ini adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang lebih besar. Sehingga tentu berbeda, tujuannya saja sudah berbeda. Demikian juga yang membayar pajak itu tidak ada ketentuan seperti dalam zakat. Misalnya ada nisab khusus, ada keadaan-keadaan tertentu, tetapi dalam hal ini kewenangan yang menentukan jumlah pajak adalah negara dalam hal ini. Sedangkan kalau zakat, kewenangannya ada kita yang lebih tahu bayar berapa gitu ya pajak dan sebagainya. Sedangkan pajak kan ada pajak kendaraan, ada pajak bangunan, ada pajak-pajak yang lain. Yang itu adalah mutlak kewenangan dari pemerintah, kewenangan dari negara, disesuaikan dengan kebutuhan negara kita melunasinya. Zakat pula memang ada alokasi yang kita sebut dengan 8 asnaf ya di surat At-Taubah 60. Sedangkan zakat lebih umum dari itu, yaitu masyarakat
layak mendapatkan hasil dari perpajakan ini. Bahkan perpajakan ini juga dalam rangka memenuhi yang lebih besar daripada yang dapat dipenuhi oleh zakat, infak, dan sodako kita. Ada yang tidak mungkin kita penuhi dengan zakat, infak, dan sodako karena ada fasilitas yang umum untuk berbagai bangsa, untuk berbagai agama. Maka pajak itulah yang insya Allah dapat memenuhi kebutuhan kita semuanya sehingga dibedakan antara zakat dan pajak dalam pandangan para ulama. Baik, terima kasih Pak Ustadz.